Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, apa kabar? Semoga semuanya sehat, baik-baik saja. Kemudian keluarganya semuanya juga sehat dan sudah sholat duha ya pagi ini ya, tentunya ya. Semuanya kita akan lanjut pada materi terakhir, yaitu menentukan nilai fungsi dan juga menebak variabel pada permasalahan fungsi. Dan mungkin ada logika untuk rumus cepat di video ini. Tapi untuk beberapa share rumus cepatnya nanti mungkin di video berikutnya untuk persiapan PTS-nya. Simak videonya karena nanti di video ini ada tugas buat kalian ya. Coba perhatikan. Kita akan belajar dari menentukan nilai fungsi ya. Nah, ini langsung nih. Kita belajar bareng nih. Jika rumus fungsi fx sama dengan 3x plus 5, maka f0 berapa? Gitu. Nah, kita tulis lah. Ini ya, fx-nya kan 3x plus 5. Pertanyaannya f0, berarti artinya x-nya diganti 0. Berarti 3x plus 5, padahal x-nya diganti 0. Berarti hasilnya jadi 3 kali 0 plus 5. 3 kali 0 kan 0. Kemudian plus 5. 0 plus 5 hasilnya adalah 5. Jadi f0 pada fungsi fx sama dengan 3x plus 5 adalah 5. Coba kalau pertanyaannya bukan f0, perhatikan nih. Fx-nya 3x plus 5, tapi kali ini pertanyaannya adalah f2. Artinya x-nya diganti 2. 3x plus 5, x-nya diganti 2 menjadi 3 kali 2 tambah 5. 3 kali 2 hasilnya 6. Kalau tambah 5 berarti hasilnya 11. Jadi kalau ada rumus fx 3x plus 5, maka f2-nya ditentukan dengan mengganti x dengan 2. Sehingga 3 kali 2 itu 6 tambah 5. 6 tambah 5 yaitu 11. Jadi nilai F2-nya adalah 11. Coba pertanyaannya bukan F2, kita ganti. F negatif 10. Nah, 3x plus 5. X-nya diganti negatif 10. Sehingga 3 kali negatif 10, kalau kita hitung, 3 kali negatif 10 adalah negatif 30. Ya. Paham ya? Negatif 30 ditambah 5. Hasilnya adalah negatif 25. Kita coba yang lain lagi. Fx masih 3x plus 5. Sekarang x-nya diminta diganti x plus 2. Pertanyaannya coba ya, ini ya, sudah fungsinya pakai aljabar 3x plus 5. Kemudian yang ditanyakan juga aljabar x plus 2. Ini artinya x yang di 3x plus 5 nya itu diganti x plus 2. 3 kali x plus 2. Berarti x plus 2 nya itu 3 kali lipatnya ya, sehingga menjadi 3x plus 6, ya kan? X kalau kali 3 kan 3x, 2 kali 3 nya 6, sehingga diperoleh 3x plus 6 plus 5. Nah, 6 sama 5 nya ini kan angka biasa ya, sehingga konstanta ini bisa ditambahkan. Hasil akhirnya adalah 3x plus 11. Paham ya sampai sini ya? Coba kalau pertanyaannya ganti lagi. Fx-nya masih 3x plus 5, tapi pertanyaannya fa plus 6. Artinya x-nya disuruh ganti dengan a plus 6. Disubstitusi istilahnya gitu. Sehingga diperoleh 3 kali A plus 6 tambah 5.
3 kali A kan 3A. Kalau 3 kali 6 itu 18. Sehingga diperoleh hasil dari FA plus 6 boleh dikatakan hasil, boleh dikatakan bayangan. Hasil atau bayangannya yaitu 3A plus 23. Kita lanjut. Nah, semakin menantang. Fx-nya masih 3x plus 5 ya. Tapi pertanyaannya adalah F2B min 3. Maka X-nya diganti dengan 2B min 3. Menjadi 3 kali 2B min 3 plus 5. 3 kali 2B berarti 6B. 3 kali negatif 3 artinya min 9. Sehingga kita dapati 6B min 9 tambah 5. Min 9 tambah 5 berarti sama artinya dengan min 4. Jadi untuk fx sama dengan 3x plus 5, yang ditanyakan adalah f2b min 3, hasilnya adalah 6b min 4. Nah, kadang ada pertanyaan dengan memberondong banyak nih, perhatikan ya. Nah, perhatikan ya, itu pekerjaannya yang di bawah. Wah, langkahnya sepanjang ini. Iya, ada soal yang kayak gini. Jika rumus fungsi fx sama dengan min 3x plus 5, ini beda ya dengan yang tadi udah kita rubah. Ini, perhatikan ya. Fx sama dengan min 3x plus 5 jika daerah asalnya ditentukan dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Daerah hasilnya siapa sih? Nah, maka yang ini kita daftar dulu. Tadi daerah asalnya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Kita gantikan ke X satu demi satu. F min 3 berarti min 3 kali min 3 tambah 5. Hasilnya 14. F min 2 itu min 3 kali min 2 tambah 5. Hasilnya 11. F min 1 adalah min 3 kali min 1 tambah 5. Hasilnya 8. F0 adalah min 3 kali 0 tambah 5. Hasilnya 0 tambah 5 yaitu 5. Kemudian F1 berarti min 3 kali 1 tambah 5. Min 3 kali 1 itu min 3. Kemudian ditambah 5, hasilnya 2. Kemudian F2 yaitu min 3 kali 2 tambah 5. Hasilnya min 6 tambah 5 yaitu min 1. Dari sini kita sama-sama tahu ternyata daerah hasilnya adalah negatif 1, 2, 5, 8, 11, 14. Nah, begitu. Ini dicermati ya kali ini ya. Kita lanjut. Kita lanjut ke menebak fungsi. Nah, di bagian menebak fungsi, kalau anak-anak SMP itu biasanya baru sampai tahapan fungsi linear atau AX plus B. Yaitu tinggal melihat kelipatan, kemudian menebak penambahan atau pengurangannya. Coba perhatikan ya. Ini fungsi dari P ke R ternyata dinyatakan dalam pasangan terurut 0 pasangan 1, 1 pasangan 3, 2 pasangan 5, 3 pasangan 7. Disuruh menebak fungsinya ya. Ingat ya, catatan kalau kelas 8 SMP itu biasanya baru berupa AX plus B atau fungsi linear. Intinya nanti ada kelipatannya, ditebak berapa, kemudian penambahan atau pengurangannya berapa. Coba kita lihat pasangan terurut 25 dan 37 ya. Perhatikan. 25, 37. Berarti di sumbu X-nya adalah 2 dan 3. Ya kan? Pada sumbu Y-nya 5 dan 7. 2 ke 3 kan naik 1. Pada sumbu X-nya ternyata naik 1. Malah pada sumbu Y-nya 5 ke 7 naik 2. Pada sumbu X-nya naik 1,
ternyata kalau pada sumbu Y-nya naik 2 berarti kelipatan 2. Pasti ada hubungannya dengan 2X gitu. Nah, sebenarnya boleh kalian pakai logika kayak ini. 0 menjadi 1, kan 1 menjadi 3, 1 3 ya. 25 berarti 2 menjadi 5, 3 menjadi 7. Tadi kan udah ditebak ya. Kalau sumbu X-nya naik 1, ternyata sumbu Y-nya naik 2. Berarti kan kelipatan 2 berarti 2X. Berarti 2 kali. Nah, ini tinggal ditambah apa dikurang. Coba cek di 1 ya. 0 kan menjadi 1. 2 kali 0, 0. Biar jadi 1 perlu tambah 1. Gitu. Jadi ternyata cukup kayak gitu doang. Cukup dengan menebak ini kelipatannya, perbandingan kelipatan pada sumbu X dengan sumbu Y gitu. Nah, kalau sama-sama naik berarti menjadi entah 2X, entah 3X gitu. Tapi kalau pada sumbu X-nya naik, sama pada sumbu Y-nya turun, nanti tinggal jadi negatif 2X, negatif 3X atau berapa kayak gitu. Kita lanjut. Contoh berikutnya. Ini perhatikan ya. Masih berupa pasangan terurut. 0, negatif 5, 1, negatif 2, 2 menjadi 1, 3 menjadi 4. Coba kita cek ya. Pada sumbu X-nya kita cek 21 dan 34 ya. Pada sumbu X-nya berarti 2 dan 3. Kemudian pada sumbu Y-nya 1, 4. 2 ke 3 naik 1. Pada sumbu Y-nya dari 1 ke 4 naik 3. Berarti ini 3 kali lipat. Ada hubungannya dengan 3X. Gitu. Tinggal cek aja. Kan 0 biar jadi negatif 5 bagaimana? Padahal kan tadi 3X berarti 3 kali 0. 3 kali 0 kan 0. Biar jadi negatif 5 berarti ditambah negatif 5 alias dikurangi 5. Jadi fungsi yang benar adalah 3X min 5. Lanjut lagi. Kita akan mempelajari menebak rumus ya. Logika praktis tadi kita gunakan untuk nebak-nebak ini. Ini kelihatannya soal sulit tapi mudah ini. Dia seperti kita katakan tadi ya, fx otomatis ax plus b entah bx plus q entah mx plus n, terserah yang bikin soal. Nah, itu artinya itu pasangan terurut F2 sama dengan 1 artinya 21, kemudian 5, 7. Coba perhatikan. Pada sumbu X-nya hanya ada 2 dan 5, ya kan? 2 dan 5 itu naik 3. Pada sumbu Y-nya pasangannya adalah 1 ke 7 naik 6. Saat sumbu X-nya naik 3, sumbu Y-nya naik 6, berarti 2 kali lipat. Alias ada hubungannya dengan 2X. Nah, tinggal kita cek aja, misalnya kita gunakan 5, 7 ya, F5 sama dengan 7 berarti 2 kali 5 kan 10 ya, biar jadi 7 berarti harus dikurangi 3. Jadi Fx nya adalah 2X min 3. Gitu doang, mudah kan ya. Lanjut deh. Kalau ini kan naik-naik semua ya. Sumbu X-nya naik, sumbu Y-nya naik. Ada nggak sih yang sumbu X-nya naik, sumbu Y-nya turun? Kita lihat nih. Fx sebenarnya X plus B. Nah, perhatikan nih. F2-nya 7. F5-nya 1. Coba. 2 ke 5 kan naik 3. Pasangannya ternyata turun 6. 3 sama turun 6 kan yang satu turun berarti pakai negatifan gitu. 3 ke turun 6 berarti kan negatif 2, berarti ada negatif 2x begitu fungsinya nanti. Kalau kita pakai pasangan 5 harus ketemu 1, padahal negatif 2 kali 5 kan negatif 10. Coba, negatif 2 kali 5 kan negatif 10. Nah, negatif 10 biar jadi 1 sesuai harapan di soal bagaimana? Ya ditambah 11 gitu.
Jadi fx-nya adalah negatif 2x plus 11. Udah, gitu doang. Cepet. Paham ya semuanya ya? Semoga kalian paham. Tugasnya tolong dicatat yang ada di video kali ini. Semuanya semangat, sehat selalu. Terima kasih. Jaga ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.